air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Puji Tuhan, boleh ngadep kembali ke depan? Ya. Baik, mikrofon saya serahkan kepada tim Praise and Worship. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Yuk kita akan bersama-sama beribadah, khususnya buat sahabat Bethany Medical Center yang menyaksikan. Dan saya percaya bahwa dari Danau Galilea, dari atas danau ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang 2000 tahun lalu telah membuat mujizat, Tuhan Yesus yang sama buat mujizat buat saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Ibu dan Bapak Pastor Henry Swadi dari EFGF Toronto, Kanada. Silakan Bu Lydia. Puji Tuhan. Di mana Pastor sini? Shalom saudara sekalian. Masih bangun? Habis makan ikan petrus luar biasa ya. Saudara, kita akan bersyukur pada kesempatan ini kepada Tuhan karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Tadi kita banyak angin ya, demikian dalam hidup kita tentu banyak angin badai. Tapi seperti lagu yang akan kita nyanyikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Mari saudara, kita sungguh-sungguh kita bersyukur kepada Tuhan melalui pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menyerang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku mengindah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Saudara, kita angkat tangan kita. Kebajikan, kami percaya Tuhan, kebajikan, kemurahan mengikuti kami seumur hidup kami. Ku puji, ku sembah. Katakan sekali lagi, aku percaya. Aku sungguh percaya Tuhan. Aku percaya
berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, haleluya. Ku puji, sembah Kau Tuhan. Amin, puji Engkau, haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Oh, haleluya. Sungguh baik, teramat baik ya Tuhan. Oh, haleluya, siela bayale. Oh, haleluya. Terpuji namamu Yesus. Kira manase. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kesempatan yang indah Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama untuk hijrah, untuk mengadakan satu siarah Tuhan. Siarah Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Semua adalah karena kasih karunia, karena berkat-berkat-Mu semata Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini sebagaimana adanya, terpujilah namamu Yesus. Sebentar hamba-Mu akan menyaksikan tentang kebaikan-Mu Tuhan, akan menyampaikan juga sebagian daripada sabda-Mu, sabda yang daripada yang maha kuasa, sabda yang sanggup menciptakan, sabda yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, sabda yang luar biasa yang daripada Tuhan sendiri. Bapa, biarlah berkat-Mu menyertai persekutuan kami, fellowship kami, ibadah kami di tengah Danau Galilea ini. Terpujilah namamu Yesus, urapi hamba-Mu, dan jamah urapi setiap hati. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Shalom semua. Shalom. Wow. Satu perasaan yang sukar dinyatakan, saudara. Bagaimana saat ini saya punya perasaan, tapi satu hal, saya bersyukur, berterima kasih kepada pertama-tama pada Tuhan. Amin. Yang sudah memberikan, tadi Pastor Lukas sampaikan, atau Pastor Rio sampaikan perkenanannya, sehingga kita boleh ada di sini. Ini semua karena perkenanan Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Tuhan, dan tak lupa juga kepada Pak Lukas yang memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Tapi lebih banyak yang mungkin satu pengalaman, satu kesaksian di dalam Tuhan. Ya, pada siang hari ini. Sengaja saya bawa Alkitab saya, saudara. Alkitabnya sudah lama, sudah mungkin tidak begitu zaman orang bawa Alkitab. Tapi saya purposely bawa Alkitab ini, supaya Alkitab ini boleh merasakan angin dari Danau Galilea. Dan ketika saya bawa pulang Alkitab ini, ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya bayangin ya, bahwa Alkitab ini juga sudah menyaksikan. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat Danau Galilea ini, saudara, ya, Danau Galilea ini, kita teringat akan kisah siapa, saudara? Yang kita sering dengar di Alkitab, yaitu Petrus, Rasul Petrus, di mana dia, kita kenal semua ya, pada waktu di dalam firman, kita baca aja ya. Saya membacakan bagi saudara sekalian. Haleluya. Wow, anginnya besar. Tapi untung tidak malam hari, saudara. Kalau malam hari bisa terjadi apa yang dikatakan di Alkitab mungkin. Apa? Kita lihat dari Matius. Pasal 14 dikatakan demikian. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Matius pasal 14
Saya bacakan mulai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin itu pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara, saat ini, siang ini kita rasakan sedikit ya tiupan anginnya. Tapi mungkin malam saya percaya bisa berapa kali lipat kali dari ini ya. Dan dikatakan angin sakal, gelombang naik. Murid-murid ketakutan. Yesus datang, saudara. Yesus datang. Mereka kira hantu. Tapi Petrus melihat itu Yesus ya, dan dia katakan, "Tuhan, Kau itu Tuhan. Suruh aku datang kepadamu." Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan bilang, "Datanglah." Dan Petrus turun. Saya tidak tahu di sini dia turun ya. Petrus turun di atas dari perahu dan mendatangi Yesus. Tapi kemudian dirasakan angin sakal seperti ini, saudara. Ini lebih keras lagi. Dan dia takut dan mulai tenggelam. Saudara bisa bayangkan kira-kira apa yang terjadi? Apakah itu hanya sekedar cerita? Tentunya bukan. Alkitab berkata bahwa Petrus sempat turun, dan dia sempat ngomong, saudara. Saya perhatikan kalau kita turun ke air dan sempat ngomong, pasti toh kita di atas air, betul nggak? Karena kalau memang manusia turun ke atas air itu langsung tenggelam kan? Dia nggak sempat ngomong lah, tapi dia sempat berbicara dengan Yesus. Dan kemudian dikatakan dirasakan tiupan angin, dan kemudian dia mulai tenggelam dan sempat ngomong lagi, "Yesus, tolonglah." Dan Tuhan Yesus pegang tangannya, dan kisahnya saudara tahu sendiri ya, bahwa Petrus selamat. Kita melihat satu mujizat. Amin. Di tempat ini, saudara, di tempat ini. Tadi juga disampaikan oleh Pak Jarias ya. Yesus banyak berbuat mujizat tempat ini. Mulai dari 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang laki-laki. Belum lagi menyembuhkan, belum lagi membangkitkan orang mati dan sebagainya. Di tempat ini, saudara, luar biasa ya. Dan kita lihat tempat ini real. Karena kita lihat sekarang kita ada di tempat ini. Tapi banyak orang, saudara, banyak orang mengenal Tuhan tapi belum pernah ke tempat ini. Tapi mereka percaya. Nah, ini menurut saya ini sebuah mujizat, saudara. Belum tahu orangnya, belum tahu tempatnya. Dulu saya kalau bayangkan Israel atau Danau Galilea itu hanya sebatas gambar ya, picture. Kita bisa melihat, oh Tuhan lagi menundukkan badai, Tuhan lagi memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki dan seterusnya. Kita hanya melihat secara vision. Tapi hari ini kita menyaksikan bahwa tempat ini betul-betul ada. Danau Galilea itu betul-betul ada. Ya, dan
menurut histori diselidiki bahwa Tuhan pernah ada. Ya, maksudnya peninggalan-peninggalannya. Dan ini semua membuktikan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, untuk mereka khusus yang tidak pernah ke Israel, mereka percaya, saudara. Mereka percaya. Saya punya seorang ayah, dia yang mencari nafkah untuk keluarganya. Saya 12 bersaudara. Saya percaya di sini juga mungkin ada yang banyak punya anak ya. Saya 12 bersaudara. Ayah saya pekerja keras, dia cukup berhasil, saudara. Tapi dia tidak pernah sempat ke luar negeri. Padahal dia kalau mau bisa, saudara, pada waktu itu. Tapi yang menikmati anak-anaknya, termasuk saya. Saya berkenalan dengan Ibu Lydia karena saya berkesempatan bersekolah di Jerman sekitar tahun 70-an sampai 80-an. Kami berkenalan di sana dan saling jatuh cinta, saudara. Bukan salah satu ya, saling jatuh cinta. Artinya dia jatuh cinta, saya juga jatuh cinta, saudara. Dan akhirnya kami menikah. Dan saat ini kami dikaruniai 3 anak. 3 anak, ya, dan masing-masing sudah berkeluarga. Dan masing-masing anak memberikan 2 anak. Jadi saya punya 6 cucu. Ya. Jadi kalau saudara lihat saya seperti saat ini, puji Tuhan, masih dalam keadaan sehat, hanya rambutnya putih, saudara. Nah, saya mau sampai saksikan, saya punya pengenalan kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan, kenal Tuhan, bukan hanya kata orang, tapi saya mengalami, saudara. Mengalami betapa baiknya Tuhan. 2 tahun yang lalu sebetulnya saya harusnya sudah sampai di tempat ini. Tapi seperti saudara ketahui, ada pandemik. Dan selain pandemik, saya juga mengalami satu penyakit, saudara. Satu penyakit di mana saya harus dioperasi, ya. Di mana saya harus dioperasi. Dan saya tidak bisa melepaskan hal itu. Karena sudah diselidiki bahwa saya kena cancer, saudara, di bagian prostat, dan saya harus dibuang, harus dioperasi. Tentunya saya tidak percaya karena tidak merasakan apa-apa, saudara. Dan singkat cerita, setelah beberapa bulan pemeriksaan, akhirnya saya nyerah juga. Karena saya ini adalah pendeta yang bukan hanya percaya mujizat, tapi saya juga percaya kedokteran. Saya percaya bahwa saudara semua di sini percaya kedokteran, ya, amin ya. Saudara semua divaksin kan? Kalau tidak mungkin kemari. Saya adalah pendeta yang percaya juga akan kedokteran, akan medicine, karena itu semua anugerah dari Tuhan, amin. Ada di sini yang dokter, atau yang mau sekolah dokter? Ya, saya punya banyak keponakan dokter, saudara. Jadi, saya percaya apa kata kedokteran, pemeriksaan yang ada, dan saya dioperasi. Puji Tuhan, saudara. Karena cancer saya ternyata dikatakan sudah stage 3. Itu sudah cukup lanjut, saudara. Kalau saya telat sedikit aja itu akan menyebar. Dan biasanya prostata larinya ke tulang. Dan kalau sudah masuk ke situ repot, saudara. Udah terbatas lah usia katanya gitu ya. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, amin. Saya sempat sakit. Dan ketika saya sakit, ada waktunya masih cukup, Pak? Oh, ya oke. Ya oke. Jadi waktunya terbatas. Oke, saudara. Jadi ketika saya sakit, seperti juga Petrus tadi, saudara, saya berseru pada Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Karena kalau kita sedang keadaan sakit, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Betul nggak, saudara? Ya. Tapi ketika saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan ingatkan kepada saya satu ayat yang saya akan bagikan kepada kita semua untuk kita boleh pegang, saudara. Ya, ini ayat, mungkin ayat yang sebelum saya tutup. Kita lihat di Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4. Ayat 16 berkata demikian. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dikatakan sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Dengan penuh keberanian. Jangan ragu saudara datang kepada Tuhan, amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang mau didatangi. Tuhan kita adalah imam besar agung yang hidup, yang sudah mau mati bagi kita sekalian. Kita adalah umat ketebusannya. Saya diingatkan ayat ini, saudara, dan kemudian saya datang kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan,
Saya percaya bahwa Engkau hidup. Engkau sanggup tolong saya. Ketika saya habis dioperasi itu, saya sakit, saudara, beberapa waktu. Dan saya tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong, ya. Dan yang paling menderita adalah orang kalau mau bicara itu susah, saudara. Kalau mau bicara batuk, kalau mau bicara sulit gitu. Itu susah, apalagi sebagai seorang pendeta yang biasa berdoa, memberikan konseling dan sebagainya. Tapi ketika saya berseru kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan berikan saya keberanian, dan kemudian Tuhan berbicara bahwa saya percaya bahwa saya akan sembuh. Amin. Kalau belum waktunya Tuhan, tidak akan saya dipanggil Tuhan lebih dahulu. Tapi kalau udah waktunya Tuhan, apa boleh buat? Betul nggak, saudara? Semua ada waktunya. Saya bilang, saya percaya. Saya mengalami kemerosotan tubuh, saudara, dalam waktu yang pendek 15 kilo. 15 kilo itu, waduh, berapa harganya, saudara? Ya. Kemudian saya tiap hari, saya timbang badan saya di kamar mandi. Saya katakan kepada badan saya percaya bahwa saya akan naik lagi, saudara. Saya percaya bahwa saya akan naik. Dan kemudian saya berdoa, dalam nama Yesus, saya sembuh. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah sembuhkan saya. Dalam nama Yesus, biur-biurnya sudah sembuhkan. Hari lewat hari, saudara, saya melihat berat badan saya mulai naik. Sampai tadinya sebelum dioperasi, berat badan saya 72 kilo. Saya mengalami berat sampai 58 kilo, berarti 14 kilo kurang lebih. Dan kemudian saya berdoa, sekaligus juga Tuhan berikan kesembuhan, saya bisa bicara lagi. Dan kemudian sampai saat ini, malah saya dikasih overweight, saudara. Tadinya 72 kilo, sekarang 78 kilo, saudara. Saya ke dokter. Dokter bilang, kamu harus turunkan badanmu. Karena kalau enggak, kamu bisa pre-diabetes, dia bilang. Waduh, saya bilang, puji Tuhan. Saya percaya kedokteran, saudara. Amin. Saya ikuti kata dokter, kita harus jaga badan kita. Ya, saya mau katakan pada saudara bahwa Tuhan menitipkan kita. Amin. Supaya kita bisa menjaga kesehatan kita. Amin. Amin. Dan biarlah apa yang saya sampaikan hari ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, kalau di tengah Danau Galilea ini kami boleh mendengar kesaksian, kami boleh menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu. Aku berdoa Tuhan untuk setiap yang mendengar, setiap yang meresponi kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan. Berkati, sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan mereka yang perlu pertolongan dalam nama Yesus. Karena tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit. Terpuji nama Yesus selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Henry, karena waktunya kita segera untuk ke Sungai Yordan, dan kita percaya bahwa apa yang kita terima hari ini akan membawa terobosan luar biasa. Katakan amin. Sekali lagi angkatlah kedua tangan saudara dari atas Danau Galilea, di atas kapal ini Tuhan, di atas danau ini kami percaya, kami menerima mujizat Tuhan berkat Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Yesus. Dan kami tahu kalau Tuhan bisa buat mujizat 2000 tahun yang lalu, hari ini juga kami terima mujizat, kesembuhan, pemulihan, dan juga Tuhan berkat buat setiap kami. Pakai kami untuk jadi alat kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Terimalah berkat dari Danau Galilea. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nah, kita akan segera balik ke tepi untuk kita masuk ke base, dan sementara itu ada waktu untuk foto dulu. Ya, kita akan foto sama-sama. Ya, foto sama-sama. Kita saudara duduk saja. Sementara dari sini mungkin dibantu dari atas. Take picture. Ayo, gabung sini. Ya, yang lain. Hah? Ada yang suruh jalan? Mon suruh jalan. Apa? Berdua aja. Oh, iya, ya. Ayo. Ayo, Pak. Ayo. Ya, Mas Bro. Enggak apa-apa. 2, 3. Satu lagi. Oh, bagus sekali. Oke. Ada waktu, silakan per keluarga kalau mau foto di ujung sana. Baptisan tadi. Oh ya, sorry, sebentar. Sebentar. Ada pertanyaan, siapa nanti yang sudah daftar yang pertama kali akan baptis nanti ini? Pertama kali, bukan rededikasi, tapi pertama kali baptis. Boleh angkat tangan. Ya. Oke. 1, 2. Yang pertama kali baptis.
Iya. Tolong ganti bajunya. Oke. Dari 59 yang sudah terdaftar boleh tambah 1. Oke, 60. Dari 60 yang sudah mendaftar, yang baru baptis mula-mula, boleh angkat tangan dengan tegas supaya saya bisa melihat saat menghitung dengan tegas. Baptis mula-mula. 1, itu anak-anak, 2 nih, 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baptis mula-mula. 7. Kamu sudah 7 pernah ya? baptis toh? Oke, boleh 1 kali lagi. Kamu udah dedikasi kan? Tinggi, Kamu tinggi. sudah pernah baptis, Papa baptis waktu itu. 1, 2, 3, 4, Tapi 5, udah dedikasi, nanti 6, baptis, tapi udah dedikasi. 7. Oke, baik. Terima kasih untuk 60 orang yang sudah mendaftar. Boleh berikan tepuk tangan buat kita semua, ya. Puji Tuhan. Jadi nanti prosesinya saya akan minta yang baru pertama itu yang masuk lebih dulu. Iya, betul. Ya, baru nanti selesai itu sisanya yang rededikasi. Iya, Ya. iya. Oke, silakan ambil foto sambil kita boleh akan menuju ke tepi pelabuhan. Iya. Itu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Boleh foto dengan 2 bendera ini, tidak akan pernah bisa berdampingan kecuali di dalam Tiberias. Tidak akan pernah ada bendera ini berdampingan. Ya, nggak akan pernah ada.